Kesalahan kita dalam arti pada waktu persiapan dulu, kita tidak cukup kritis dan tidak cukup teliti. Sekarang yang kita terima adalah akibatnya. Ketika berbicara apakah pemilu ini berintegritas, Yus tadi sudah menyampaikan hasil risetnya makin lama makin turun ini ya, integritas pemilunya gitu di mata publik. Pakar komunikasi Effendi Ghazali menegaskan pentingnya menjaga integritas proses pemilihan umum 2024, terutama dalam pengamanan surat suara dan logistiknya. Effendi menyampaikan bahwa upaya tersebut merupakan langkah antisipasi untuk menghindari potensi gangguan yang tidak diinginkan selama pelaksanaan pemilu 2024. Tapi saya mau menyampaikan 3 hal itu adalah, yang pertama, kalau itu ada film Dirty Vote, sebetulnya kami secara kualitatif menemukan banyak sekali persoalan dirty social aid. Jadi persoalan bantuan sosial ini ya, dulu saya sempat ribut serius untuk mengatakan harus ada datanya secara nasional, itu kapan bantuan sosial ini ada di daerah mana, apakah digunakan secara gamblang buat kepentingan elektoral misalnya. Ini kan saya tadi baca di Kompas juga kalau nggak salah ya, begitu besar orang yang menerima bantuan sosial dalam pemilu ini ya, dan kemudian apa akibatnya. Effendi juga menilai penyaluran bantuan sosial menjelang pemilu merupakan tindakan yang akhirnya menjadi permasalahan di masyarakat. Meskipun bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat, ia mengatakan penyaluran bansos ini baik, namun jika dipolitisasi akan menjadi masalah. Bansos sejak awal dibutuhkan, tetapi memang tidak bijak jika akhirnya harus dikaitkan dengan paslon tertentu. Penyaluran bansos menjelang pemilu ini menjadi masalah serius, sebab akan berdampak kepada kemurnian suara rakyat. Jadi itu ada satu persoalan tadi yang saya sebutkan. Persoalan yang kedua, betul sekali Sirekap ini, Mas Idam, teman-teman di Bawaslu dan KPU itu akhirnya kan sekarang harus bekerja keras, ya selamat bekerja keras lah ya, di tengah pasti penurunan persepsi publik terhadap integritas itu karena 2 hal. A-nya, ini kan tidak masuk akal, real count itu berlangsung begitu lama dan panjang gitu. Saya yakin B-nya, kalau kita mengadakan lelang secara terbuka di antara anak-anak bangsa ya, yang punya kemampuan IT yang saya yakin sangat luar biasa, ditambah juga misalnya kapan perlu memang harus ada support internasional kalau memang mau dibuka lelang secara internasional. Effendi juga menyoroti terkait server KPU yang menjadi permasalahan ternyata berada di luar negeri. Meskipun yang digunakan diketahui milik layanan penyedia internet raksasa Alibaba, namun Effendi meminta agar ada keterbukaan dari KPU. Karena bisa jadi server tersebut memungkinkan celah kerawanan keamanan cyber pada aplikasi milik KPU tersebut. Merujuk peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, data seluruh masyarakat Indonesia harusnya berada di Indonesia. Meskipun Alibaba Hosting umumnya dipakai perusahaan swasta untuk e-commerce, ditakutkan ada campur aduk dengan jutaan data lain dan ini berisiko bocor. Sama saya mau mengatakan, itu tidak ada masalah tempatnya ada di negara mana dalam konteks tertentu, sejauh 4 algoritma dari IT KPU di seluruh dunia ya, election itu. Satu, bahwa seluruh orang tahu persis sistemnya dipakai apa, dibuat oleh siapa, tempatnya di mana, biayanya berapa, atau pakai APBN. Yang kedua, seluruh pesertanya tahu persis keunggulannya apa. Yang ketiga, kelemahannya apa, dan kemudian ada update-nya ya secara berkala selama misalnya 6 jam sekali. Kalau itu ada, harusnya saya yakin Iqbal dan para pemirsa 2 kali 24 jam sudah selesai itu yang namanya Sirekap. Selain itu, menurut Effendi Ghazali, pemilu 2024 bermasalah lantaran ada pelanggaran etika. Ia menyoroti pentingnya etika dalam pengambilan keputusan MK serta mengkritik ketidakjelasan dalam keputusan MK. Meskipun sah dalam konteks demokrasi, perlu mengkaji lebih dalam keberadaan aspek etika dan moral dalam keputusan MK. Selain kontroversi hukum, keputusan tersebut juga memiliki dampak politik yang signifikan terkait kredibilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Nah, yang ketiga, tentu saja integritas pemilu ini bermasalah karena ada kaitannya dengan pelanggaran etika. Tadi saya lihat ada beberapa pengamat ya, sudah antara lain Prof. Ikram Sobakti ya, yang membicarakan soal etika dan lain-lain. Itu saya juga bingung, Iqbal, ya, ini mungkin menjadi perhatian menarik Yus ya, nanti terutama dalam konteks bagaimana semua orang yang menyuarakan tentang pelanggaran etika itu tiba-tiba sekarang berhenti setelah melihat hasil quick count. Hasil quick count ini cuma melukiskan 2 hal ya sebetulnya. Yang pertama, apakah publik tidak mengerti tentang pelanggaran etika, ataukah
publik itu tidak peduli dengan pelanggaran etika. Dengan kritik yang muncul terhadap keputusan MK, proses pemilihan presiden menjadi semakin kompleks dan diperdebatkan. Maka hal itu pentingnya prinsip-prinsip etika dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan hukum untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Sementara seluruh guru besar Civitas Akademika yang peduli terhadap pelanggaran etika harusnya tidak boleh diam atau berhenti ketika sudah keluar hasil quick count. Jadi kurang lebih secara kualitatif 3 hal itu, Iqbal dan para pemirsa, yang membuat pemilu ini mengalami penurunan integritasnya dan makin lama makin turun, saya rasa Yus ya, di mata publik dengan segala yang harus diperbaiki bersama dengan kerja keras Mas Iqbal dan semua teman-teman. Dan pada bagian lain, salah satu masalah yang kita hadapi pada hari ini apa? Sirekap itu kan? Itu salah satunya kan yang membuat kita, Sirekap itu kurang lebih artinya sistem perekaman pemilu yang paling menggemaskan itu. Itu Sirekap. Paling menggemaskan. Tiba-tiba orang yang suaranya tinggi kurang. Tiba-tiba yang kurang bisa tinggi gitu kan? Itu kan menggemaskan itu. Pakar komunikasi Effendi Ghazali mengatakan, KPU kurang serius mempersiapkan sistem informasi rekapitulasi pemilu 2024. Ketidaksiapan itu mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan di Sirekap. Mulanya, Effendi Ghazali mengatakan, Sirekap bukan pertama kali digunakan pada 2024, tapi telah berjalan sejak pemilu 2014 dan 2019. Menurutnya, kompleksitas dalam pemilu 2024 tidak dapat dijadikan alasan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam Sirekap. Yang suaranya merasa tinggi, tiba-tiba kok kurang, yang kurang kok jadi tinggi gitu, saling menggemaskan. Saya tuh nggak ada masalah kalau saya senang melihat orang lain bahagia. Jadi kalau misalnya PSI ini nanti masuk ke DPR, malah saya bilang harusnya nggak ada parliamentary threshold, ya kan? Jadi kalau ini penting nih, ya, seorang akademisi memprediksi PSI bisa masuk ke parlemen. Enggak, saya nggak memprediksi gitu. Saya nggak memprediksi gitu. Atau misalnya Malah bahaya. Kalau seandainya masuk. Artinya saya nggak pakai seandainya karena gini pelan-pelan. Jadi nggak, bahasanya apa tadi? Kalau seandainya, gimana? Sekiranya PSI ini masuk, masih mungkin masuk, mungkin masuk. Kira ini masih dikira-kira. Mestinya tidak ada alasan kompleksitas pemilu menjadi hambatan, karena justru teknologi itu untuk mengurai kompleksitas dan beban kerja teknis yang dihadapi oleh petugas di TPS. Effendi Ghazali mengakui pemilu Indonesia memang sangat kompleks. Namun karena kompleks tersebut, seharusnya KPU dapat lebih mempersiapkan Sirekap dengan lebih baik. Meski rencana Sirekap sudah dirancang sejak tahun-tahun sebelumnya, tapi ternyata masih ada masalah di Sirekap pada pemilu 2024. Enggak, menurut kalau Anda sudah menggadaikan dia ada di situ, Prof. Ege ini mungkin nggak masuk. Harusnya kalau berdasarkan quick count, ya yang kita percaya ini, ya kan quick count ini mengatakan angka-angka kemenangan calon presiden itu seperti itu dengan margin of error kurang 1% lebih maksimal 1%. Gitu. Walaupun Bang Ade akan bilang pada tingkat kepercayaan 95%, kurang lebih gitu ya. Saya belum tahu nih penelitian yang pada tingkat kepercayaan 100% survei tertinggi ada 2,8, 2,9. Iya, kurang lebih begitulah gitu. 2,9. Kalau tambah plus minus 1%, nggak akan nyampe 4%. Karena itu saya bilang bahayanya di situ. Kalau itu bisa, ya berdasarkan quick count pada tingkat kepercayaan 95%, nanti yang lain akan bilang, oh kalau begitu quick count untuk Pilpres pun kacau. Kekurang-seriusan KPU dalam mempersiapkan Sirekap dan menempatkan Sirekap sebagai prioritas yang harus dikerjakan dengan sangat profesional, cermat, teliti, dan baik. Terlebih menurutnya, anggota KPU saat ini merupakan orang-orang yang telah memiliki pengalaman pada pemilu sebelumnya. Seharusnya mereka lebih dapat memahami posisi Sirekap yang sangat strategis di pemilu 2024. Effendi Ghazali mengakui sikap KPU yang kurang responsif dalam menanggapi temuan atau laporan dari masyarakat terkait Sirekap. Sikap KPU itu mengakibatkan timbulnya banyak spekulasi di masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi data pemilu 2024. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan dengan Sirekap ini ya, sistem rekaman pemilu yang paling menggemaskan. Jadi menurut Anda secara ilmiah nggak mungkin PSI bisa masuk parliamentary threshold 4%? Asal Bang Ade nanti bisa menjelaskan bahwa tingkat kepercayaannya dibutuhkan 100%. Oh enggak, kalau saya enggak mungkin. Enggak mungkin ya, sampai pada hari ini. Tapi yang menjadi masalah, saya senang kalau mereka masuk. Enggak apa-apa. Yang saya bayangkan tidak masuk akal dari Sirekap ini, karena itu saya sebut ada kemungkinan salah, penyimpangan atau kecurangan, yaitu apa? Ada partai, sebutlah ya, kita nggak bisa sebut namanya semuanya, inisialnya saja, P3 misalnya gitu ya. Kan sebut inisialnya, jangan sebut nama partainya, betul ya Pak Margarito?
Menurutnya, menutup Sirekap bukan solusi dari permasalahan tersebut. Seharusnya KPU lebih responsif mengenai temuan salah konversi data. Permasalahan Sirekap ini juga berdampak terhadap kesehatan anggota KPPS. Menurutnya, Sirekap yang sulit diakses membuat para anggota KPPS bekerja lebih ekstra. Dampaknya, banyak yang meninggal karena mereka merasa stres, tertekan karena harus menunggu waktu lama setelah selesai penghitungan suara untuk bisa mengakses dan mengunggah data di Sirekap. Itu pada tanggal 27-28 Februari dia sudah memperoleh 3.058.000 sekian gitu ya. Kemudian dengan bertambahnya masuk data TPS, ini bukan persentase loh, angka real. Tiba-tiba dia berturun menjadi macam-macam, tergantung Anda lihatnya tanggal berapa. Ada 3 juta misalnya 37.000, 3 juta 40.000. Nah ini pasti, pakai logika kita ya pelan-pelan ya semua yang nonton, ini pasti salah, penyimpangan atau kecurangan. Bukan pada penambahan mereka, pada pengurangan partai lain. Karena ini bukan persentase. Kalau persentase bisa ya, C1 dari mana-mana masuk, ada yang berbasis provinsi tertentu atau daerah tertentu dia menjadi besar, maka persentase P3 misalnya inisial tadi menjadi turun. Kalau ini enggak, angka real yang 27, tanggal 27 atau 28 itu di 3.058.000 sekian, tiba-tiba turun menjadi 3.040.000. Ini sudah pasti, nggak usahlah kita bela-bela apapun lagi, kalau nggak salah penyimpangan, kecurangan.